Halo guys, tahu nggak jauh sebelum Indonesia merdeka pada tahun 1945, nenek moyang kita itu sudah terlebih dahulu melakukan perlawanan kepada para penjajah di Nusantara ini. Hal ini dapat kita lihat dari beberapa bentuk perlawanan seperti perlawanan rakyat Banten kepada tentara Portugis di Selat Malaka, kemudian perlawanan dari kerajaan Aceh, kemudian perlawanan dari kerajaan Ternate, kemudian perlawanan dari kerajaan Guatalo, kemudian perlawanan dari kerajaan Mataram, dan lain sebagainya. Nah, walaupun perlawanan ini sifatnya lokal dan juga sporadis, tetapi semangat dalam mempertahankan kedaulatan bangsanya itu kelihatan banget. Nah, di video kali ini kita mencoba untuk membahas bentuk-bentuk perlawanan-perlawanan rakyat Indonesia kepada para penjajah, mulai dari Sabang sampai Merauke. Jadi, buat kamu yang ingin belajar mengenai sejarah atau cuma ingin menambah wawasan, boleh nih kita sambil diskusi dan bercerita di channel Sekolah Sejarah. Oke, sebelum kita masuk kepada contoh-contoh yang sudah kita sebutkan tadi ya, kita harus pahami dulu latar belakang adanya penjajahan ini. Jadi pada masa itu, Indonesia belum berbentuk negara seperti saat sekarang ini. Nah, Nusantara itu masih terdiri dari banyak kerajaan-kerajaan kecil atau kesultanan kecil yang berdiri sendiri. Nah, ketika bangsa Eropa, yaitu bangsa Portugis dan Belanda, datang ke Nusantara, tujuan utama mereka adalah ingin menguasai perdagangan, terutama rempah-rempah. Akan tetapi, masalah atau problem mulai muncul saat Portugis atau VOC Belanda ini memaksakan monopoli perdagangan, kemudian ikut campur dalam urusan politik kerajaan, dan juga melakukan tindakan semena-mena terhadap rakyat lokal. Nah, hal inilah yang memicu berbagai perlawanan di berbagai daerah. Walaupun perlawanan ini masih bersifat lokal dan belum terkoordinasi, semangat mempertahankan kedaulatan sudah terlihat jelas dalam diri rakyat Indonesia pada waktu itu. Nah, sekarang kita mulai dari perlawanan terhadap Portugis yang terjadi di beberapa wilayah Nusantara. Nah, yang pertama kita mulai dari Kesultanan Demak. Demak ini menjadi salah satu kerajaan pertama yang berani melawan Portugis. Latar belakang perlawanan ini adalah Portugis itu menguasai Selat Malaka di tahun 1511 dan mereka memonopoli jalur perdagangan di Selat Malaka. Akibatnya, para pedagang Demak itu kesulitan menjual hasil buminya, terutama beras. Nah, Demak kemudian melancarkan serangan ke Malaka pada tahun 1512 dan 1521 di bawah pimpinan Pangeran Seberang Lor atau yang terkenal dengan Pati Unus. Tujuan serangan ini jelas, yaitu mengusir Portugis dan mengembalikan jalur perdagangan ke tangan penguasa lokal. Namun, serangan tersebut belum berhasil. Karena apa? Karena Portugis memiliki benteng yang kuat dan persenjataan yang lebih lengkap dibanding dengan kerajaan Demak pada waktu itu. Nah, meski begitu, perlawanan Demak menunjukkan bahwa Nusantara tidak tinggal diam terhadap para penjajah yang mencoba mengambil hak-haknya di daerah mereka sendiri. Nah, selanjutnya kita beralih ke Maluku, tepatnya di Kesultanan Ternate. Nah, awalnya Portugis datang sebagai mitra dagang dan disambut baik oleh rakyat Ternate. Namun, sikap Portugis berubah dengan memaksakan monopoli perdagangan cengkeh dan melakukan penyebaran agama Kristen atau Katolik ya, saya lupa. Nah, hal ini menimbulkan ketegangan dengan Sultan Hairun. Jadi Sultan Hairun itu raja di Sultan Ternate pada waktu itu. Nah, saat Portugis mengajak damai ya, Sultan Hairun justru dibunuh secara licik pada tahun 1570. Nah, perlawanan ini kemudian dilanjutkan oleh putranya, yaitu Sultan Ba'abullah. Di bawah kepemimpinannya,
rakyat Ternate berhasil mengusir Portugis dari Maluku pada tahun 1575. Jadi setelah raja yang pertama tadi meninggal ya, yaitu Sultan Hairan meninggal pada tahun 1570, kemudian dilanjutkan oleh putranya, dan mereka berhasil mengusir penjajah Portugis ini pada tahun 1575. Nah, keberhasilan ini menjadi salah satu kemenangan besar rakyat Nusantara melawan penjajah yang mencoba untuk mengambil hak rakyatnya. Nah, selain Demak dan Ternate, perlawanan keras juga datang dari Kesultanan Aceh. Nah, Aceh ini menentang Portugis karena mereka itu memonopoli perdagangan di Selat Malaka dan juga melakukan gangguan terhadap pedagang muslim. Nah, jadi selain mereka melakukan monopoli di Selat Malaka ya, mereka juga mencoba untuk mengganggu para pedagang-pedagang muslim yang ingin mencoba bermitra dengan orang-orang Aceh. Nah, kemudian di bawah pimpinan Sultan Iskandar Muda, Aceh beberapa kali tuh sering menyerang Malaka. Nah, serangan yang paling besar itu terjadi pada tahun 1629. Namun, Sultan Iskandar Muda ini belum berhasil mengusir Portugis. Meski gagal, Aceh tetap konsisten melawan Portugis selama bertahun-tahun. Barulah pada tahun 1641, kekuasaan Portugis di Selat Malaka melemah setelah adanya VOC dari Belanda yang mencoba merebut Selat Malaka ini dari tangan Portugis. Nah, setelah Portugis mulai kehilangan pengaruhnya di Nusantara, atau setelah kehilangan wilayah di Selat Malaka, hadirlah kekuatan baru dari Eropa, yakni Belanda. Mereka melalui perusahaan dagangnya yang bernama VOC atau Verenigde de Oost-Indische Compagnie atau VOC ya tadi, datang dengan kekuatan militer yang lebih besar dan strategi politik yang lebih kompleks, seperti politik adu domba dan juga monopoli perdagangan. Nah, namun semangat perlawanan rakyat Indonesia tetap tidak surut. Nah, berikut ada beberapa bentuk-bentuk perlawanan rakyat Nusantara kepada VOC. Nah, tadi kan kita sudah membahas mengenai bentuk-bentuk perlawanan rakyat Nusantara kepada penjajah Portugis. Nah, setelah Portugis diusir, kemudian datanglah VOC dan juga tidak kembali surut. Kita rakyat Nusantara itu berhasil melawan VOC ini. Nah, yang pertama dari Kesultanan Mataram Islam. Jadi dalam hal ini pemimpinnya yaitu Sultan Agung, si penguasa Mataram itu melakukan perlawanan terhadap VOC, di mana ia itu bercita-cita ingin menyatukan Pulau Jawa di bawah kekuasaan Mataram. Namun keberadaan VOC di Batavia ya itu dianggap sebagai ancaman besar. Dan kemudian Mataram meluncurkan serangan ke Batavia pada tahun 1628 dan 1629, ini 2 tahun ya. Namun kedua serangan ini gagal karena masalah logistik dan juga wabah penyakit. Dalam referensi lain itu dijelaskan bahwasanya wabah penyakit apa sih yang menyerang tentara ini? Nah, ternyata wabah penyakit malaria akibat kondisi Batavia yang berupa rawa-rawa dan minim sanitasi. Nah, kegagalan ini justru membuat pengaruh VOC di Mataram itu semakin kuat, sehingga Sultan Agung ini belum bisa mengusir penjajah VOC ini dari Nusantara. Nah, selanjutnya perlawanan terjadi juga di daerah Makassar oleh Kesultanan Gua Talo. Nah, alasan pertama ini didasari karena VOC ingin memonopoli perdagangan dan menguasai pelabuhan Makassar yang bebas. Hal yang kemudian ditentang oleh Sultan Hasanuddin. Namun, VOC bekerja sama dengan Arung Paluka dari kerajaan Buni. Dan akhirnya pecahlah perang Makassar yang terjadi pada tahun 1666 hingga 1669, yang akhirnya
Gowa kalah dan Sultan Hasanuddin dipaksa menandatangani perjanjian Bungaya. Nah, perlawanan terakhir yang kita bahas datang dari Kesultanan Banten. Banten sendiri dipimpin oleh Sultan Ageng Tirtayasa, mungkin teman-teman tidak asing ya, yang menolak keras monopoli VOC. Karena pendapat pertentangan ini, VOC bingung kan, tidak bisa berkutik. Nah, lalu VOC kemudian memanfaatkan konflik antara Sultan Agung dan juga Sultan Haji untuk mengadu domba mereka, dan terjadilah perang saudara pada tahun 1682. Nah, di sini VOC mendukung Sultan Haji lawan dari Sultan Agung Tirtayasa. Nah, sejak saat itu pengaruh VOC itu sangat kuat di Banten. Karena apa? Karena ternyata Sultan Haji ini berhasil mengalahkan pasukan dari Sultan Ageng Tirtayasa. Nah, jadi dari beberapa contoh-contoh perlawanan tadi, yaitu perlawanan Indonesia sebelum abad ke-19, mungkin kita belum berhasil mengusir penjajah sepenuhnya. Namun dari sejarah Demak, Ternate, Aceh, Mataram, Goa hingga Banten, kita bisa melihat satu benang merah, yaitu rakyat Nusantara tidak pernah diam. Mereka berani melawan demi mempertahankan tanah air. Selain itu juga mereka berani melawan demi mempertahankan perdagangan dan kedaulatan daerahnya. Perjuangan inilah yang kemudian menjadi dasar munculnya kesadaran nasional di abad ke-20-an yang kemudian dilanjutkan oleh beberapa para pahlawan-pahlawan kita. Jadi, kemerdekaan yang kita nikmati hari ini bukanlah hadiah, melainkan hasil dari perjuangan panjang para pendahulu kita. Nah, kalau kamu suka pembahasan sejarah yang simpel dan mudah dipahami, jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini ya. Tulis juga di kolom komentar perlawanan mana yang menurut kamu paling menarik. Sampai jumpa di video selanjutnya.